Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Sampai pada hari ini kita berada hampir di pertengahan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, kali ini kita jumpa lagi dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan bersama ibu-ibu BKMT Kota Kendari, sekota Kendari, dan hadir di Rumah Jabatan Wali Kota Kendari, BKMT Kecamatan Kendari dan BKMT Kecamatan Kendari Barat. Dan tentunya bersama narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Anwar Ubaid SAG MSI, yang insya Allah akan membawakan tema kita pada hari ini adalah keutamaan memuliakan Al-Quran. Baik, mari kita sapa-sapa dulu Ustadz kita. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya, tentunya puasanya masih aman. Alhamdulillah. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan kajian Islami yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita Bapak Muhammad Anwar Ubaid SAG MSI. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Ibu-ibu yang saya muliakan, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman, Islam, dan kesehatan, yang alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menunaikan berbagai macam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Karena itu patut kita bersyukur. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana manusia itu menjalani kehidupannya, dan manusia mengerti akan kemana akhir daripada kehidupannya. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali dalam rangkaian acara Syiar Majelis Taklim yang berada dalam momentum bulan suci Ramadan. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan keutamaan memuliakan Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui ibu-ibu, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci bagi kita umat Islam. Berikutnya bahwa
pada bulan Ramadan yang saat ini sedang kita jalani ini juga merupakan momentum diturunkannya Al-Quran. Seperti ayat yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda. Pembedanya adalah pembeda antara hak dan yang batil. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita saya ingin mulai dari bagaimana sih fungsi Al-Quran itu bagi kita dalam kehidupan. Paling tidak ada 4 jenis fungsi daripada Al-Quran yang oleh Al-Quran itu sendiri dikabarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran memberi informasi kepada kita, paling tidak, berarti bisa lebih, paling tidak ada 4 yang bisa kita tarik sebagai satu kesimpulan tentang fungsi daripada Al-Quran. Yang pertama, fungsi daripada Al-Quran itu sebagai hudan, seperti ayat yang saya bacakan tadi, sebagai petunjuk. Kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk, berarti kita bisa mengetahui apa dan bagaimana yang mesti harus kita kerjakan. Informasinya tentu dari Al-Quran. Ibarat kita ini seorang musafir, ya, yang sedang menuju ke suatu tempat di mana kita belum memiliki pengetahuan dasar tentang tempat itu, pasti kita butuh yang namanya petunjuk. Ketika kita hadir di muka bumi ini, di dunia ini, pasti kita butuh petunjuk. Bagaimana sih sebenarnya kita ini hidup? Terus nanti pasca kehidupan ini kita akan kemana? Butuh petunjuk. Petunjuk itu ada kita dapati dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua, selain sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai pembeda. Informasi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ibu-ibu bisa tahu ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, ini yang mesti harus ditinggalkan, ini yang mesti harus dipertahankan. Itu informasinya di mana diperoleh? Sebagai seorang muslimah misalnya gitu, kita tahu bahwa ini saya harus bisa lakukan, ini tidak boleh. Informasi boleh dengan tidak boleh itu kita perolehnya dari Al-Quran. Dan Al-Quranlah yang menginformasikan kita, membedakan ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Makanan ini boleh kita makan, makanan ini tidak boleh kita makan. Itu informasi dari Al-Quran. Ya. Kemudian fungsi Al-Quran yang berikutnya, Al-Quran itu berfungsi sebagai sifat. Sifat itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi fungsi yang ketiga, Al-Quran itu sebagai sifat, sebagai obat. Yang mana dikatakan Al-Quran itu sebagai obat? Apakah Al-Quran itu kalau dia posisinya sebagai obat butuh resep seperti dokter begitu? Ya kan gitu. Kan obat-obat kesehatan kita itu kan tidak sembarang asal kita minum, ibu-ibu ya. Ya, kita tentu paling tidak ada rekomendasi dari dokter, ada resepnya. Apakah yang dimaksud Al-Quran sebagai obat itu seperti itu? Ya, tentu jawabannya tidak, ibu-ibu. Al-Quran sebagai obat bisa dua maknanya. Pertama, bisa juga ayat-ayat Al-Quran itu difungsikan untuk sebuah pengobatan, tapi tetap dasarnya permohonannya, sandarannya hanya kepada Allah. Makanya biasa kan kita dengar ada ru'yah, dan orang yang lagi kerasukan, orang yang lagi biasa di ru'yah itu kan. Kan kalau ru'yah itu yang dibaca ayat Al-Quran, Bu ya? Ya, Al-Quran gitu. Ayat Al-Quran memang juga pada masa Nabi juga ada, Bu. Jadi ada sahabat yang lapor pada Nabi ketika dia ada orang yang tersengat
oleh kalajengking itu, ya, dia bacakan Al-Fatihah ternyata sembuh. Ya, melapor kepada Nabi, apa yang katakan Nabi? Kamu udah tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan gitu. Itu dasarnya orang-orang yang belum melakukan ruqyah. Tetapi tetap ingat, ya, bahwa yang menyembuhkan bukan tulisan-tulisan Al-Qur'an itu, tetapi adalah Allah. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu sebagai sifat obat itu maknanya adalah sebagai obat penyakit-penyakit hati. Ini yang kadang tidak disadari, ya kan? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan hanya banyak-banyak kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Salah satu bentuk cara kita mengingat Allah itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Kenapa Ibu? Karena yang kita baca itu adalah firman Allah. Kalau firman Allah berarti adalah kata-kata Allah yang kemudian disampaikan dalam wahyu kepada Nabi. Jadi yang mengucapkan kata-kata di Al-Quran itu Allah. Ya, hanya kita sebagai makhluk tentu tidak bisa, ya, berhadapan dengan Allah Sang Khalik secara langsung. Artinya dengan kita membaca Al-Quran berarti kita sedang mengingat Allah. Al-Quran mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan hanya banyak-banyak kita berzikir dan ingat kepada Allah, maka hati kamu akan menjadi tenang. Ya, hati kita ini supaya tenang, tidak berpenyakitan, maka banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang keempat, fungsi daripada Al-Quran itu adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Ya. Rahimah itu sayang, sebagai kasih sayang. Karena kasih sayang berarti kekhususan. Makanya di ujung ayat tadi yang saya bacakan, warahmatul lil mu'minin. Kasih sayang itu memang, ya, kekhususan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Orang beriman itu kan percaya. Maka orang yang percaya, ya, akan kemujizatan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih sebenarnya manfaat, keutamaan bagi kita yang sering setiap saat dianjurkan banyak-banyak baca Al-Quran. Ya, di setiap saat kita kadang tanpa ada yang perintahkan, setelah ada wudhunya kemudian kita ambil Al-Quran, baca-baca Al-Quran. Seperti itu. Apa sih manfaat yang kita peroleh? Banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Yang pertama, di yaumil kiamah nanti, orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu akan dikumpulkan bersama para malaikat yang dimuliakan. Ya. Rasul bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun lahu bihi ma'as syafratil kiramil baror. Barang siapa atau orang-orang, ya, yang membaca Al-Quran dan kemudian dia mahir membacanya, maka ia akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi membacanya terbata-bata, tidak lancar begitu, bukan tidak lancar dalam definisi, tidak nyambung, pokoknya terbata-bata, setengah matilah baca Al-Quran gitu. Maka baginya, karena dia kesulitan untuk bagaimana meningkatkan lagi, mungkin lidahnya lah, mungkin karena sudah terlanjur tua baru belajar mengaji lah, ya bisanya gitu. Lahu ajran, maka dia akan tetap mendapatkan 2 kebaikan. Jadi tidak usah khawatir Bu, Ustaz, masalahnya saya ini belajar mengaji nanti usia 52 tahun bela. Kemarin setengah mati nih guru ngajiku. Dia ajar aba, sekarang bisa sebentar lupa nih. Tak balik-balik lagi hurufnya. Jangan khawatir Bu, lahu ajron. Maka dia masih tetap mendapatkan 2 kebaikan. Apalagi yang kategori pertama tadi, wa huwa mahirun, karena dia mahir, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan. Yang berikutnya,
Yang kedua, keutamaan orang yang bisa membaca Al-Quran, maka dia di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Apa itu syafaat itu? Pertolongan. Jadi selain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah nanti mencari para sahabat-sahabatnya untuk diberi syafaat. Ya. Siapa pertanyaan sahabat-sahabat Al-Quran itu yang akan diberi syafaat, pertolongan? Satu, orang yang mencintai Al-Quran. Buktinya gimana bahwa dia itu mencintai Al-Quran? Gimana Bu kalau kita mencintai sesuatu itu? Dibaca. Ya, satu di antara yang dibaca. Ya. Diamalkan. Diamalkan. Lebih-lebih kalau bisa diamalkan. Ya. Padahal baru menyimpan dengan rapi itu sudah bukti bahwa kita cinta Al-Quran. Tapi Ustaz, kalau memburu membaca Al-Quran walaupun salah, pokoknya baca saja, yang penting hantam 1 bulan, bagaimana? Wah, itu namanya kejar tayang. Sebaiknya jangan. Begini, Al-Quran itu kan bahasa Al-Quran yang mirip dengan bahasa Arab. Jadi kadang bahasa Arab pun juga ada sama dengan bahasa Al-Quran, Bu. Makanya orang Arab itu kadang masih tetap belajar Al-Quran. Ya. Ustaz, enak dong orang Arab, dia sudah bahasanya, kita orang Indonesia kadang pakai bahasa Tolaki, bahasa Bugis, bahasa Muna, Kone. Langsung Al-Quran misalnya gitu sulit. Enggak, Bu. Karena banyak situasi yang kita saksikan bahwa dilaksanakannya lomba menghafal Al-Quran tingkat internasional, tingkat dunia itu, juara-juaranya bukan orang Arab, orang Indonesia. Padahal kesehariannya mungkin dia pakai bahasa Jawa, mungkin kesehariannya dia pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Tulaki. Yang dilawan orang yang kesehariannya pakai bahasa Arab, hari-harinya lagi. Itu membuktikan bahwa Al-Quran bahasanya memang banyak yang sama dengan bahasa Arab, tetapi orang Arab pun masih belajar karena nilai sastra Al-Quran itu lebih tinggi daripada nilai sastra Arab. Nah, karena itu kalau kita membaca, karena Al-Quran ini setiap katanya mengandung arti, supaya tidak salah arti, maka jangan terlalu terburu-buru. Makanya ada yang tanya, Ustaz, mana bagus Ustaz, saya baca cepat sekali, 1 bulan saya 3 kali hatam, atau saya baca pelan-pelan yang penting selamat benar ucapannya, tapi cuma 1 kali hatam. Mana yang bagus, Bu? Iya. Biar 1 kali hatam, yang penting selamat. Ya kan? Daripada diburu, apalagi biasa itu kan kalau orang mengaji karena ingin tidak mau dikalah sama temannya, ngaji rombongan nyucutannya Yasin, sama-sama baca Yasin. Kebetulan Yasinnya tidak terpimpin, diserahkan sendiri. Yasin, jadi temannya, disudahnya dulu kamu. Jangan. Jadi tetap semampu kita, walaupun tentu lidah kita mungkin tidak sepasi orang-orang yang memang qori. Tetapi mana yang terbaik, Ustaz? Yang mana yang paling baik yang ibu bisa lakukan itu yang terbaik? Ya walaupun tetap ada pembandingnya di atas lebih baik. Tetapi kalau umpamanya mengaji kita masih kadang, Ustaz, ini panjang pendeknya kadang masih tertukar-tukar, boleh Ustaz? Mestinya panjang sakit pendek, mestinya pendek sakit panjang. Tapi kalau itu kemampuan maksimal kita yang baru kita tahu, maka itu dulu yang kita lakukan. Jangan menunggu. Ustaz, pokoknya saya mau mengaji, Ustaz, kalau sudah bacaanku bagus betul. Pertanyaannya kapan? Betul. Pertanyaannya kapan? Kalau tidak bagus-bagus, tidak pernah mengaji. Padahal pahala banyak sekali tersedia dari mengaji. Gara-gara itu tadi prinsip yang dipakai. Padahal hadis Nabi itu menjamin. Nah, kita ngaji terbata-bata saja, payah tak itu artinya kalau banyak setengah mati lah gitu. Kayak orang yang berkebutuhan khusus begitu. Itu masih mendapatkan 2 kebaikan. Kalau baca Quran pakai huruf Latin, Ustaz. Itu sebenarnya alternatif bagi orang yang belum memahami huruf hijaiyah. Ya kan gitu. Memang pahalanya tentu beda gitu. Ya tetap dia mendapatkan pahala dari mengucapkan katanya, mengucapkan firman itu, tetapi dia belum memperoleh pahala dari pandangan matanya yang melihat Al-Quran itu. Huruf hijaiyah. Ya huruf hijaiyahnya. Karena memang Al-Quran tidak boleh ditukar dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain itu hanya untuk memperjelas makna di Al-Quran supaya orang cepat paham. Karena kan
tidak semua Allah menciptakan manusia itu sebagai orang Arab, ya kan? Dan tidak semua juga bisa paham. Ya, tidak semua orang juga pernah mempelajari bahasa Arab paham. Makanya untuk memahamkan adalah Al-Quran terjemahan, gitu kan? Terjemahannya pun ada bahasa Indonesia, bahasa negara lain. Ada sekarang Al-Quran terjemahan bahasa Jawa, bahasa Bugis juga sudah ada. Di Kendari saya dengar katanya sudah mulai dirintis Al-Quran terjemahan bahasa Tulaki sedang digarap. Ya, itu mungkin untuk pendekatan kultur bagaimana, karena kan kita tidak pernah belajar bahasa Arab, apakah artinya ayat, kan gitu. Ya, seperti itu. Baik, Ibu saya lanjutkan. Kemudian berikutnya, selain daripada Al-Quran itu juga memberikan syafaat, kelebihan dari orang yang selalu membaca Al-Quran itu sebenarnya kita sedang melakukan investasi pahala di akhirat, ya kan? Jangan kita hanya terjebak bahwa investasi itu seolah-olah semua yang berbasis materi. Investasi di perbankan, investasi di mana, seolah-olah bayangan kita investasi itu hanya yang bersifat dunia, properti dan seterusnya. Padahal investasi itu bisa berupa pahala yang kadang kita tidak sadari, ya kan? Nah, investasi yang sifatnya dunia bisa jadi hanya berakhir di dunia. Tapi investasi berupa pahala itu sampai kapanpun kita ini tak terbatas waktunya, investasi itu tetap akan mengalir kepada kita. Ya. Dalam hadis Nabi dikatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia memperoleh satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu setimbang dengan 10. Karena itu kata Nabi, saya tidak mengatakan bacaan alif lam mim itu juga satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alifnya satu huruf, wa lamun harfun, lamnya juga satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya juga satu huruf. Berarti berapa huruf itu? Baru bilang alif lam mim sudah 3 huruf. Nah, 3 huruf dapat berapa? 30, karena tadi 1 sama dengan 10. Itu kalau ibu-ibu baca di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, penceramah-penceramah kita sering menyampaikan di mimbar, pahala-pahala atau amalan itu di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Berarti baru bilang alif lam mim itu sudah 300 kebaikan. Satu kebaikan dan ukur. Siapa yang tahu ukuran satu kebaikan, Ibu? Bisa jadi satu kebaikan itu 1 miliar angka matematika yang kita miliki. Bisa jadi. Ini baru alif lam mim. Bagaimana kalau hatam? Bagaimana kalau hatamnya berkali-kali? Subhanallah. Ini yang cadang kita nggak sadari bahwa ini investasi akhirat. Kalau investasi akhirat, saldo itu nggak akan pernah berkurang. Iya kan? Saldo kita nggak berkurang. Tetap itu. Kalau kita menginvestasikan dunia bisa jadi berkurang, tergantung situasinya. Kalau menggesek kurang. Kalau semakin rajin menggesek, semakin banyak kurangnya. Seperti itu. Tapi kalau pahala kita, selagi kita tidak melakukan sesuatu yang bisa mengurangi, maka insya Allah pahala itu tetap tercatat rapi. Tidak pernah itu satupun kebaikan yang kita lakukan itu yang kemudian dilupakan Allah. Karena itu mari, momentum di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Ustadz, masalahnya kita ini Ustadz, kalau Ramadan itu banyak sekali beda kegiatan. Iya. Kegiatan, hampir ada waktu untuk membaca Al-Quran. Ya di-manage saja waktunya. Insya Allah masih ada lah waktu membaca Al-Quran. Buktinya, waktu bikin kue lebaran banyak. Iya kan? Apalagi kalau sudah 10 malam terakhir itu, tarwihnya pindah, tidak di masjid lagi, tapi di depan dapur, depan oven mengeri gitu kan, mulai. Berarti artinya waktu itu tetap ada. Sebisa mungkin kita jangan lewatkan waktu demi waktu untuk tanpa membaca Al-Quran. Insya Allah yang kita baca itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Manfaat baca Al-Quran ini kalau memang masih ada Ustaz, nanti kita sambung setelah. Ya, baik.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan kami setelah yang satu ini.